Ingat bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa. Wah, 79 tahun sudah negara pura-pura Indonesia Jawa berdiri. Dan selama itu pula mereka telah menyusahkan kita yang ada di luar Pulau Jawa. Mereka bukan merampok tanah kita saja. Mereka bukan mengambil hasil alam kita saja. Tapi mereka juga kita punya bangsa. Ingat, Indonesia itu bukan milik Nusantara, tapi milik segerombolan orang Jawa. Hey semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Oke teman-teman semua, kalau kita bicara tentang memiliki rasa cinta tentang negara Indonesia, untuk negara Indonesia, saya yakin semua kalian tidak bisa diragukan lagi rasa cinta kalian untuk negara tercinta kita. Mau baik buruk ya, itulah negara kita. Yang bisa kita lakukan adalah mencari kenikmatan yang diberikan oleh negara tercinta kita. Oke, di video kali ini saya direkomendasikan beberapa video. Ada satu bapak yang rupanya dia sangat-sangat anti sekali dengan Indonesia. Padahal dia menggunakan bahasa Indonesia, dia warga negara Indonesia, tapi sangat anti sekali. Saya tidak tahu. Rupanya bapak ini ya, dia anti dengan Indonesia, membicarakan hal buruk tentang Indonesia, tapi dia membicarakan dari negara yang jauh. Itu konyol. Oke, langsung saja kita reaction. Apa yang kalian bisa banggakan dengan Indonesia? Banyak. Hutang semakin menumpuk. Hukum tumpul di atas, tajam ke bawah. Pengangguran semakin meningkat. Penguasa-penguasa semakin zalim, menindas rakyatnya sendiri, membunuh rakyatnya sendiri. Apa yang kalian banggakan dengan Indonesia? Terus terang saja, saya secara pribadi sampai hari ini tidak mengerti apa tujuan GAM berperang. Kalau tujuan mereka seperti yang mereka dapat hari ini, hanya untuk mendapatkan parlok dari Jawa, hanya untuk mendapatkan pangkat dari Jawa, hanya untuk mendapatkan uang receh dari Jawa, seharusnya GAM tidak perlu memperjudikan nyawa bangsa Aceh yang tidak berdosa. Itu intinya. Maka lewat video ini saya serukan kepada bangsa Aceh yang masih setia kepada perjuangan Indatu, yang masih setia kepada perjuangan almarhum Tengku Hasan Muhammad Titiro. Kalau kalian berjuang, kalian harus berani mempertaruhkan nyawa kalian, hidup atau mati. Jangan seperti perjuangan GAM, konyol, bodoh, dan memalukan. Indonesia diambang innalillahi. Bangsa-bangsa di luar Pulau Jawa sudah bisa mempersiapkan diri. Teman-teman semua, gila nih orang. Oke, saya menjawab sajalah. Apa yang bisa saya banggakan di Indonesia adalah saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya bangga menjadi warga negaranya. Itu dulu. Yang kedua, saya bangga dengan semua yang diberikan oleh negara buat saya. Hidup bebas, saya bisa mencari pekerjaan, bisa menikmati keindahan yang ada, saya bisa terlalu banyak hal yang membuat saya bangga. Salah satunya adalah saya bangga mendapatkan identitas sebagai warga negara Indonesia. Itu membuat saya bangga, Pak. Ada terlalu banyak alasan untuk membuat saya itu sangat bangga. Teman-teman semua
tulis di kolom komentar apa yang membuat kalian bangga menjadi warga negara Indonesia. Oke, saya tidak peduli perjuangan apapun yang sedang Anda lakukan, tapi jangan coba-coba mengacaukan kebersatuan bangsa Indonesia. Mbak, Indonesia ini besar, Indonesia ini luas sekali. Tentu saja ada banyak orang yang belum bisa merasakan kesejahteraan itu. Saya yakin 100%. Bahkan kami di sini pun masih banyak orang yang hidupnya di bawah ekonomi, di bawah rata-rata kehidupan mereka. Tapi mereka tidak seperti apa yang Bapak pikirkan, yang menjelekkan negaranya karena urusan pribadi, Pak. Sesusah-susahnya masyarakat di sini di Indonesia, mereka masih bangga dengan negara mereka, negara Indonesia. Mereka masih bangga dengan kewarganegaraan mereka. Bukan seperti Anda, Pak, yang keluar-keluar dari luar. Gini ya, Pak. Perjuangan apapun yang Anda lakukan itu urusan pribadi Anda, tapi jangan mencoba-coba untuk menghasut. Ya, kita semua tahu bahwa negara kita memang lagi dihadapkan dengan beberapa persoalan, beberapa masalah, dan saya pikir itu lumrah terjadi di hampir semua negara di dunia ini. Setiap negara itu memiliki persoalan masalah sendiri-sendiri ya. Kebetulan kita Indonesia lagi menghadapi yang namanya mungkin tekanan ekonomi atau mencari lapangan pekerjaan yang mungkin susah, dan atau terjadi ketidakadilan di mana ada oknum-oknum aparat yang bermain hakim sendiri, dan mungkin itu yang sedang kita hadapi. Tapi saya yakin di negara lain pun pasti mengalami hal yang sama, bukan hanya Indonesia. Oke, Pak, bukan berarti kita hidup susah jadi kita main menjelek-jelekan negara kita. Terkadang kita harus bisa menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa saya hidup susah? Kenapa saya keadaan ekonomi saya susah-susah sekali? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa keluar dari zona seperti ini? Terkadang salah itu kita harus taruh di dalam diri kita sendiri. Jangan selalu kita menyalahkan negara. Dan jangan Anda menghasut orang lain untuk begini, Pak. Nyawa mereka itu berharga. Terserahlah agenda pribadi Anda itu, saya tidak terlalu pusing. Karena saya yakin masyarakat Indonesia akan tetap setia menjadi warga negara Indonesia. Ingat bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa. 79 tahun sudah negara pura-pura Indonesia Jawa berdiri. Dan selama itu pula mereka telah menyusahkan kita yang ada di luar Pulau Jawa. Mereka bukan merampok tanah kita saja. Mereka bukan mengambil hasil alam kita saja. Tapi mereka juga ikut kita punya bangsa. Ingat, Indonesia itu bukan milik Nusantara, tapi milik segerombolan orang Jawa yang tinggal di Pulau Jawa. Tidak lebih dari itu. Kata-kata hari ini, jika bangsa Aceh ingin hidup sejahtera, Aceh mesti merdeka. Aceh mesti pisah dari Indonesia. 79 tahun bersama Indonesia, bangsa Aceh tidak ada perubahan apa-apa. Saya ingatkan kembali untuk seluruh bangsa Aceh, terutama generasi-generasi Aceh. Aceh sudah duluan ada.
sebelum negara pura-pura Indonesia Jawa berdiri. Hubungan Aceh dengan negara pura-pura Indonesia Jawa yang hari ini sudah berumur 79 tahun masih sebatas hubungan kumpul kebo. Hubungan ini bisa bangsa Aceh putusin kapan saja bila bangsa Aceh sudah siap untuk berdiri sendiri. Aduh, ini susah ya. Kita mau bilang orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini sudah terlanjur kecewa dengan negara Indonesia karena mereka tidak bisa mencapai apa yang sudah mereka targetkan. Gini ya teman-teman, kalau kamu kecewa dengan negara kita, ya itu wajar. Atau kamu kecewa karena negara tidak bisa memenuhi keinginan kamu, ya itu wajar, hal yang wajar. Ibarat seorang anak yang kecewa dengan bapaknya karena bapaknya belum bisa memenuhi apa yang dia inginkan, atau ya apa yang dia butuhkan. Itu hal yang sangat wajar. Memiliki rasa kecewa dengan negara itu sangat wajar. Tapi yang tidak wajar adalah Anda menggunakan rasa kecewa kalian untuk menghasut orang lain supaya memiliki rasa kecewa yang sama dengan Anda. Itu no. Anda tidak boleh menggunakan rasa kecewaan yang Anda miliki karena mungkin Anda memiliki ekspektasi yang sangat tinggi sekali untuk supaya negara mengikuti yang Anda mau. Tidak bisa. Dan apalagi menghasut orang, itu tidak bisa. Ada kalanya kita harus memendam, menyimpan rasa kecewa kita untuk mementingkan kepentingan umum. Oke, kita bicara tentang pembangunan. Saya percaya bahwa sedikit banyaknya pembangunan yang diberikan oleh Indonesia untuk setiap daerah itu pasti terasa. Sedikit banyak ya teman-teman. Ya, kita tahu bahwa di wilayah Jawa itu pembangunannya berkembang sangat masif sekali. Ya, itu adalah fakta. Dan kita tidak bisa tutupi. Dan saya juga percaya bahwa pembangunan juga sudah dirasakan di Aceh, di Indonesia Timur. Itu juga fakta. Kita tidak bisa memungkiri. Nah, 79 tahun saya yakin sekali bahwa ada banyak sekali pencapaian-pencapaian yang belum bisa kita raih. Dan ya tidak masalah. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memberikan dukungan, support yang mendukung negara kita, hal-hal yang positif. Daripada kita menyalahkan negara, daripada kita menyalahkan pemerintah yang ada sekarang. Toh kita tahu bahwa di dalam pemerintahan itu pasti ada aja oknum-oknum yang tidak menjalankan SOP-nya sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Itu kita tahu, mau pemerintahan siapapun, mau pergantian pemerintahan sampai itu pasti ada aja oknum-oknum seperti itu. Daripada kita menyalahkan pemerintahan, negara, apa salahnya kita bertindak? Apa salahnya kita menggunakan kemampuan kita untuk menolong saudara-saudara kita, menolong teman-teman kita, menolong daerah kita? Apa salahnya? Saya yakin bahwa kemajuan suatu negara itu terletak kepada setiap individu masyarakat. Saya yakin sekali 100% bahwa
setiap kemajuan suatu negara itu adalah kembali lagi kepada setiap individu yang ada di dalam negaranya. Bagaimana dia menggunakan pikirannya, mindsetnya, menggunakan hatinya, menggunakan skill yang dia punya, menggunakan kemampuan yang dia punya, menggunakan koneksi yang dia punya untuk membangun. Tapi kalau dia egois ya, menyalahkan negaranya, menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Tapi dia cuci tangan. Oke, teman-teman semua, semoga video ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Tetap dukung negara kita apapun yang terjadi.